Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya James Arthur Widya Asmara, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang asam amino dan protein. Sebelum mengenali asam amino, kita harus mengenali tentang protein, yaitu protein merupakan molekul yang sangat vital untuk organisme, yang biasanya terdapat di semua sel. Lalu yang kedua, protein merupakan polimer, yaitu disusun oleh 20 macam asam amino standar. Dan apabila lebih dari 20 macam asam amino, maka asam amino tersebut bukan tergolong asam amino standar, tapi asam amino yang non-standar. Lalu, dia mempunyai rantai asam amino yang dihubungkan dengan ikatan kovalen yang spesifik. Yang keempat, struktur dan fungsi protein biasanya ditentukan oleh kombinasi, jumlah, dan urutan asam amino. Dan yang terakhir dari sifat protein adalah sifat dan fisik kimiawi dari protein biasanya dipengaruhi oleh asam amino dan penyusunnya. Berikut merupakan fungsi protein. Ada 6 fungsi protein yang sangat penting untuk dalam tubuh kita. Yang pertama, yaitu adalah reaksi kimia yang biasanya berpengaruh pada enzim-enzim yang bekerja pada tubuh kita. Yang kedua adalah dalam sistem imun, yaitu dalam pembuatan antibodi. Yang ketiga adalah mechanical structure atau dalam pembuatan struktur tulang, yaitu pada tulang tendon. Yang keempat adalah generation or force dalam pembuatan muscles atau dalam pembuatan otot. Dan yang kelima adalah nerve conduction, yaitu adalah ion channel dalam pembuatan ion dari dalam tubuh. Dan yang keenam adalah vision pada eye lens, yaitu pada lensa mata yang sangat berperan dalam penglihatan. Lalu ada asam amino. Berikut merupakan ciri dari asam amino. Asam amino merupakan unit penyusun protein. Jadi, dari protein tersebut merupakan dari kumpulan dari asam amino. Lalu, asam amino mempunyai struktur yang sangat penting, yaitu satu atom C sentral yang mengikat secara kovalen. Lalu, dia mempunyai gugus amino, gugus karboksil, dan satu atom H dan rantai samping, yaitu gugus R. Gugus R, rantai samping yang berbeda-beda pada setiap jenis pada asam amino. Gugus R yang berbeda-beda biasanya dapat menentukan ciri-ciri dari asam amino, dari ciri struktur, ukuran, muatan elektrik, dan sifat kelarutan di dalam air. Setelah itu, yaitu kita akan menjelaskan tentang asam amino standar. Asam amino standar adalah asam amino yang menyusun protein organisme. Terdapat 20 macam, jadi sehingga disebut dengan asam amino standar. Dan bila lebih dari 20 atau 21, merupakan asam amino yang tidak standar. Selanjutnya, diketahui asam amino yang ke-21 disebut selenocysteine, yang biasanya ini jarang ditemukan. Dan apabila ditemukan, biasanya terdapat di beberapa enzim, seperti glutathione peroksidase. Lalu selanjutnya, selenocysteine biasanya mempunyai kode genetik UGA yang biasanya untuk stop codon dan terjadi pada mRNA dengan struktur second yang lebih banyak atau struktur kedua yang lebih banyak. Berikut merupakan klasifikasi asam amino. Asam amino biasanya diklasifikasikan berdasarkan gugus R atau rantai sampingnya, dan biasanya mempunyai sifat-sifat seperti ini: hidrofobik atau hidrofilik, polar atau nonpolar, dan ada dan tidak adanya gugus terionisasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang asam amino nonpolar. Asam amino nonpolar sendiri mempunyai gugus R alifatik, dan yang kedua, dia memiliki glisin, analin, valin, leusin, isoleusin, dan prolin sebagai contohnya. Dan yang ketiga, dia bersifat hidrofibik. Jadi, semakin hidrofibik suatu asam amino seperti I, biasanya terdapat di bagian dalam protein. Selanjutnya, protein berbeda dengan asam amino, di mana asam amino tersebut siklis, tapi mempunyai banyak kesamaan sifat dengan kelompok alifatis yang ini. Yang terakhir, umumnya terdapat pada protein yang berinteraksi dengan lipid. Berikut merupakan contoh dari asam amino yang nonpolar. Terdapat glisin, analin,
valin, leusin, isoleusin, dan prolin. Kedua ada asam amino nonpolar, di mana memiliki gugus R yang tidak bermuatan. Contohnya seperti serin, threonin, cysteine, metonin, asparagin, dan glutamin. Dan yang ketiga bersifat hidrofilik, yaitu mudah larut dalam air. Yang keempat, dia biasanya cenderung terdapat di bagian luar protein, dan cysteine yang berbeda dengan yang lain, karena gugus R terionisasi pada pH tinggi, hampir pH basa, yaitu 8,3, sehingga dapat mengalami oksidasi dengan cysteine membentuk ikatan sulfid. Dan yang terakhir, cysteine tidak termasuk dalam asam amino standar karena selalu terjadi atau terdiri dari 2 buah molekul cysteine yang tidak dikode oleh DNA. Selanjutnya merupakan contoh asam amino nonpolar. Terdapat sparitik, glutamik, asparagin, glutamin, serin, cysteine, terus terdapat ada threonin dan ada metonin. Yang ketiga, asam amino dengan gugus R aromatik. Gugus R aromatik ini memiliki 6 ciri. Yang pertama, contoh dari gugus R aromatik adalah fenilalalin, tirosin, dan triptofan. Biasanya gugus R aromatik ini mempunyai sifat relatif nonpolar atau hidrofobik. Biasanya fenilalalin bersama dengan V, L, dan I, asam amino paling hidrofobik. Selanjutnya, yang keempat, tirosin merupakan gugus hidroksil, dan triptofan merupakan dari cincin endol, sehingga mampu membentuk ikatan hidrogen, yang sangat penting untuk menentukan struktur enzim. Dan yang keenam, asam amino aromatik ini mampu menyerap sinar UV hingga kurang lebih lambdanya 280 nanometer, atau jaraknya sekitar 280 nanometer, sehingga dapat digunakan untuk menentukan kadar protein. Yang keempat, kita akan membahas tentang asam amino dengan gugus R yang bermuatan positif. Biasanya gugus asam amino yang bermuatan positif memiliki 3 contoh, yaitu lisin, arginin, dan histin. Yang kedua, mempunyai gugus yang bersifat basa pada rantai sampingnya. Yang ketiga, memiliki sifat polar, yaitu terletak di permukaan protein dan dapat mengikat dengan air. Yang keempat, histin mempunyai muatan mendekati netral pada gugus imidazol dibandingkan dari lisin dan arginin, di mana lisin merupakan gugus amino dan arginin merupakan gugus guanidino. Yang kelima, karena histin dapat terionisasi dengan pH mendekati pH fisiologis, maka sering berperan dalam reaksi enzimatis yang melibatkan pertukaran proton. Selanjutnya, yang kelima merupakan asam amino dengan gugus R bermuatan negatif. Asam amino bermuatan negatif, contoh singkatnya ada asparat dan glutamat, dan mempunyai gugus karboksil pada rantai sampingnya, yaitu bermuatan negatif, atau asid atau asam pada pH 7. Berikut merupakan contohnya dengan basic amino acid, ada histin, ada lisin, dan ada arginin. Yang keenam adalah asam amino non-standar. Asam amino non-standar merupakan asam amino 20 di luar 20 macam asam amino standar. Terjadi karena modifikasi yang terjadi karena suatu asam amino standar menjadi protein. Terdapat kurang lebih 300 macam asam amino non-standar yang dapat dijumpai dalam sel. Contohnya merupakan fosfoserin, yaitu merupakan modifikasi serin yang mengalami fosforisasi oleh protein kinase. Berikut merupakan contoh modifikasi asam amino. Pertama, terdapat hidroxyprolin, yaitu modifikasi prolin dalam proses modifikasi prostranslasi oleh prokalogen prolin hidroksilase.
Yang kedua, ditemukan pada kolagen untuk menstabilkan struktur. Yang kedua, terdapat gamma karbon karboksyglumatic acid yang biasa dari modifikasi glue dengan vitamin K, dengan dimana Y karboksiglutamat mampu mengikat Ca yang penting untuk penjendalan darah. Yang terakhir, biasanya ini ditemukan pada protein protombin. Dan yang terakhir, dari contoh modifikasi asam amino terdapat hidroksilin, hidroklisin, terus terdapat ada citrulin, dan ada L-omitin, di mana modifikasi lisin terdapat di kolagen dan miosin, yaitu di mana proteinnya kontraksi pada otot dan berperan untuk sisi terikatnya polisakarida. Dan yang terakhir, dari ciri-ciri tersebut biasanya memiliki beberapa asam amino non-standar yang tidak menyusun protein, yang merupakan senyawa metabolisme, yaitu biosintesis, arginin, dan urea. Ya, singkat merupakan itu singkat dari saya tentang penjelasan dari asam amino dan asam dari protein. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.